Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Yang saya hormati para kiai ajengan, para asatidzah semua yang hadir di sini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati. Yang pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sudah seharusnya kita syukuri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan, digerakkan untuk melangkah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah diri kita semakin dekat kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini adalah nikmat iman dan Islam, kunci untuk kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga iman dan Islam ini nempel di diri kita, zahir dan batin, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sehingga kita kenal Allah, yang telah menerangi hati-hati kita yang sudah mati sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dengan kita menjalankan dan mengikuti ajaran Rasulullah, semoga kelak kita di akhirat memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita masuk ke dalam surga bersama rombongannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini alhamdulillah kemarin pas syahriyah yang kemarin kayaknya saya lihat cuman senderan di pinggir, tapi sekarang maju ke depan sampai luar biasa. Ini yang datang yang dari mana-mana jadi rame. Alhamdulillah, saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara kegiatan ini. Semoga untuk kegiatan berikutnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ini bukan karena ada kebuli kan ya? Ya, ini niat kita cari ilmu, niat untuk berzikir, tapi dapat hadiah yaitu kita makan nasi kebuli. Jadi insya Allah saya yakin Bapak Ibu hadir di sini bukan karena nasi kebuli ya. Nasi kebuli itu hadiah dari datangnya kita ke majelis ilmu. Niat kita yang pertama, ayo luruskan. Yang tadi berangkat belum niat, ayo niat kita mulai sekarang. Niat untuk mencari ilmu, niat untuk mempelajari ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita duduk di sini gak sia-sia. Pertama, alhamdulillah silaturahmi. Kemudian yang kedua, kita ketemu guru-guru kita. Bahkan kita tahu bahwa memandang orang soleh, menyebutkan nama orang soleh, tanzilur rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita menyebutkan orang
soleh, apalagi kita kumpul di sini beserta orang-orang soleh. Insya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah, yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti bukan hanya Allah beri kenikmatan kita kumpul di dunia ini, tapi Allah akan berikan kenikmatan pula kepada kita nanti di akhirat, kita berkumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau tadi Ketua PCNU Kerawang itu kalau ngomong agak menggelegar, kalau saya belum bisa kayak beliau. Saya mungkin kalau saya baterainya cuma baterai yang kecil, beliau baterainya pakai aki yang gede, jadi powernya agak lumayan. Nah itu, kalau saya harus pakai pengeras suara, kalau beliau sebenarnya nggak usah pakai ini, cukup. Harus ada speaker. Beliau punya power yang luar biasa. Insya Allah powernya beliau akan menjadi kekuatan Islam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang Nahdlatul Ulama, untuk menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah ini salah satu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memegang sanad ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak diketemukan kecuali di ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama. Kita punya guru-guru itu menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita pelajari tadi, yang kita baca dari kitab Minhaj itu, karangannya Imam Ghazali. Beliau kiai itu belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, terus sampai kepada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ghazali juga memperoleh hadis-hadisnya itu dari gurunya, gurunya sampai menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tadi saya datangnya terlambat, kebetulan kejebak macet. Tadi ada di depan KCP, Mall KCP itu macetnya luar biasa karena kayaknya ada acara barongsai. Kalau mereka ada yang lagi pengen nonton barongsai, tapi kita di sini lagi kepengin mengenang dan merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, pilihan Allah yang harus dijaga ini. Yang di saat orang banyak melakukan maksiat, tapi ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ingat kepada Allah dan untuk ingat kepada Rasulullah. Ini kenikmatan yang besar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqamah menjalankan ini. Ahli sunnah wal jamaah tetap nempel di diri kita, zahir dan batin. Matinya kita dalam keadaan husnul khotimah dan membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Karena saya datangnya terlambat, jadi saya tidak dengar tadi apa yang Kiai baca sebelumnya. Cuman tadi yang saya dapatkan yaitu sisa-sisa ilmu yang terakhir, yaitu tentang sir, tentang hati kita. Nah, ini Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menjaga hati kita. Nah, kita saat ini dalam momen-momen politik yang kalau kita tidak menjaga hati kita, kita sedikit akan bisa tergelincir dan hati kita akan rusak. Walaupun niat kita baik, jalan kita pun harus baik. Kalau niat kita baik, tapi jalannya tidak baik, ya akhirnya jadi sebuah kerusakan di diri kita. Kayak contoh, gara-gara kita tidak suka dengan orang, akhirnya kita ngumbar aibnya orang di mana-mana. Niatnya dia kepengen belain pilihan kita, akan tetapi kita tidak kontrol diri kita yang akhirnya menjatuhkan orang banyak demi tujuan-tujuan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kita berjuang untuk agama kita, kita berjuang untuk ahli sunnah wal jamaah, tapi harus dengan langkah-langkah yang baik, sehingga di dunia ini cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah, dan kemudian kita juga selamat kelak di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ini saya bicara seperti ini gara-gara Kiai tadi bicaranya hati soalnya, jadi saya nyambung lanjutin omongan Kiai aja. Dan ini saya merasa sangat berbahagia sekali
Karena ternyata kemarin saya datang belum ada bangku-bangku buat naruh kitab, tapi alhamdulillah sekarang bangkunya sudah ditaruh di kitabnya sudah ditaruh di atas bangku. Ini saya merasa bahagia. Alhamdulillah, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Kita menghargai ilmu-ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau ilmu sudah tidak dihargai, apa yang terjadi nanti kita di hadapan Allah? Bukan masalah kitabnya, bukan masalah cetakannya. Kalau cetakan manusia bisa nyetak, tapi kandungan yang ada di dalam kitab itu adalah pertolongan dari Allah supaya kita baca kitab itu menjadi tuntunan kita, sehingga langkah-langkah kita akan selamat dunianya dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Saya bangga kepada NU Kerawang. Insya Allah NU Kerawang akan menjadi mercusuar yang kuat, menjadi percontohan yang hebat, menjadi contoh akhlak dan ilmu bagi NU di sekitar Jawa Barat, dan insya Allah menjadi suri toladan NU buat bangsa Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Kita bareng-bareng angkat NU Kerawang. Karena apa? Kerawang ini akan menjadi pusat ilmu dan pusat akhlak nantinya. Tapi akan mulainya kapan? Mulainya kalau kita mau mulai dari sekarang. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka tidak akan sampai walaupun 1000 tahun lagi. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, maka Kerawang akan jaya, akan menjadi percontohan buat NU dan organisasi-organisasi yang lain. Karena kita tahu tadi yang dibaca oleh Kiai, menjaga hati, kemudian ilmu sir yang tadi disampaikan oleh Kiai cuma bahasanya pakai Sunda, jadi saya agak penuh perjuangan untuk memahaminya, ya. Tidak langsung saya bisa tangkap, tapi penuh perjuangan saya untuk bisa menerima apa yang tadi Kiai sampaikan. Paham full saja ya. Nah, itu saya paham. Karena begini, Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya NU itu mengajarkan kepada kita tentang akhlak, tentang adab, sopan santun kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman kita, kepada orang yang lebih tua di kita. Itu kita diajarkan hal itu. Tapi kadang kita suka lupa. Setelah kita punya ilmu, entah kita punya ilmu agama, entah kita punya ilmu dunia, kadang ketika kita sudah meningkat, kita lupa tentang pentingnya ilmu ini adalah jalan supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita cari ilmu apa sih? Apa cuman kita biar disebut orang alim? Apa cuman biar kita disebut orang hebat? Tidak, kita menuntut ilmu agama supaya kita selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Ahli Sunnah wal Jamaah, orang NU dulu itu banyak yang cuman megang satu kitab, Sulam Taufik misalnya, tapi dipegang dengan kuat, diamalkan dengan benar-benar walaupun cuma satu kitab, tapi banyak akhirnya yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu kitab, dipelajarin, diamalkan, akhirnya banyak yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sekarang, kitabnya saking banyaknya sampai bukan kitabnya yang kurang, lemarinya yang kurang. Tapi semakin banyak ilmu nggak ada yang dijalani, lah terus buat apa ilmu kita? Seperti yang kemarin saya sampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah hidayahnya, tidak tambah takutnya kepada Allah, tidak tambah amalnya, maka dia tidak bertambah apa-apanya, kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Ilmu yang kita miliki sedikit kita amalkan. Kadang ketika kita tingkatannya naik sedikit, suka lupa. Ada sebuah kisah akan saya ceritakan, yaitu kisahnya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini salah satu sahabatnya Nabi Muhammad, orang Badui. Badui tahu nggak?
Ya, kalau orang sini ya orang gunung lah. Wong deso lah kalau orang Jawa bilang, wong deso, orang kampung. Hah? Jadi orang kampung lah. Yang pertama Zaid bin Haram, dia orang kampung, orang miskin, orangnya hitam, cakep juga enggak. Tapi dia sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai setiap dari kampungnya datang kepada Rasulullah selalu membawakan oleh-oleh. Kadang membawa samin, kadang membawakan korma, walaupun cuma sedikit. Selalu datang kepada Rasulullah bawa hadiah. Tapi Rasulullah hebatnya, setiap diberi hadiah oleh Zaid bin Haram, membalikkannya, memberi hadiah yang jauh lebih hebat daripada apa yang telah diberikan oleh Zaid bin Haram. Satu, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi Zaid bin Haram, Rasulullah nggak ada di rumah, lagi keluar dari rumah. Ketika Rasulullah pulang, akhirnya ketemu sama istrinya baginda Nabi. Tadi ada tamu datang ke sini, namanya Zaid bin Haram. Waduh, kemudian Zaid bin Haramnya nggak tahu tadi sudah pergi. Kalau kita kadang ada tamu datang ke rumah kita, habis itu kita nggak ketemu. Udahlah, kalau nanti butuh juga datang lagi. Kadang yang terjadi begitu, benar ya? Kalau emang butuh dia juga nanti balik lagi. Ini ada rasa begitu, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita tidak. Walaupun Zaid bin Haram orang yang miskin, orangnya jelek, hitam, ganteng juga enggak. Akhirnya Rasulullah berpikir, biasanya Zaid bin Haram kalau habis datang ke sini selalu berangkat ke pasar. Dia gelar tikar sedikit, dia dagang, bawa dagangan sedikit. Akhirnya disusulin oleh Rasulullah SAW. Saya akan susulin. Kasihan dia sudah datang kepada saya, mau ketemu sama saya, tapi ternyata nggak ketemu. Didatengin Zaid bin Haram sama Rasulullah, dicari di pasar, mana Zaid bin Haram. Ternyata, oh itu Zaid bin Haram, dia lagi duduk nungguin dagangan. Tapi di sini untuk membesarkan hatinya Zaid bin Haram, Rasulullah umpet-umpetan dari belakang. Nggak taunya ketika Zaid bin Haram lagi duduk terdiam, dirangkul dari belakang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk sama Rasulullah. Kemudian sambil bercanda Rasulullah, "Man yashtari hadzal abd?" Siapa yang mau beli budak ini? Sambil bercanda seperti itu. Zaid bin Haram bingung. Kok saya mau dijual? Siapa yang mau jual saya? Wahai Tuhan, kalau saya mau dijual, saya pasti dijual dengan harga yang sangat murah. Karena saya jelek, tenaga tidak punya, orangnya hitam, nggak bisa apa-apa. Kalau saya dijual harganya murah, Tuhan jangan jual saya. Ternyata orang-orang yang di depannya Zaid bin Haram cuma tersenyum-senyum. Akhirnya, oh ini Zaid bin Haram berpikir, ini pasti bercanda nih orang yang di belakang saya nih, nggak serius ini. Ketika ditengok, ternyata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya hitam, bagus juga enggak, cakep juga enggak, keringetan, bau lagi. Bau sih saya nggak nyium soalnya, tapi kalau di riwayatnya nggak disebutin baunya soalnya. Jadi orang yang seperti itu sama Rasulullah, siapa Rasulullah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Rasulullah yang dinobatkan sebagai Habibullah, kekasih Allah, mau memeluk orang hitam, nggak bagus, nggak cakep, orang miskin pula. Kadang kita nggak sadar. Ini yang maksud saya dari cerita ini. Ayo kita ambil pelajaran. Apa yang ada pelajaran di sini? Kita kadang agak kaya sedikit aja, punya duit sedikit aja. Kadang kalau ngasih orang miskin aja, kepengennya duit itu tangannya nggak bersentuhan. Kadang duitnya dipanjangin, dibuka begini, kayak seakan-akan jijik tangan kita untuk bertemu dengan tangannya orang miskin.
Kita punya ilmu sedikit, kadang tidak mau menghargai orang-orang yang bodoh, tidak mau menghargai orang-orang yang masih di jalan kesesatan. Yang ada kita menyalahkan mereka semua. Rasulullah sendiri yang alim, ilmu itu semuanya ya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau cerita kaya, gunung-gunung dijadikan emas sama Rasulullah bisa. Rasulullah tetap turun kepada orang-orang yang dianggap kurang, bahkan dipeluk oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini didikan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Ayo kita kembali saling menghargai orang. Jangan salah, kadang dengan sentuhan tangan kita terhadap orang miskin, disitulah ternyata ada barokah yang Allah berikan. Bisa jadi orang miskin itu nanti yang mengangkat kita dari api neraka. La tasubban ala ahad. Jangan pernah kita bersuudzon sama orang. Mau jijik sok-sokan apa kita? Mau sombongan apa kita? Dari sesuatu yang menjijikkan, yaitu air mani. Kemudian hidup di dunia, alhamdulillah ditutup aibnya sama Allah Ta'ala. Coba kalau kita mau sadari, di perut kita, di lambung kita ada apa? Ada sesuatu yang kotor, yang baunya orang malas untuk nyium. Coba kalau kira-kira perut kita dibuka sama Allah Ta'ala, ada orang mau dekat dengan kita? Orang dekat sama kita aja jijik. Kemudian kita meninggal dunia, ketika kita dikubur, akan jadi apa kita di kuburan? Jadi bangkai. Lahir dari sesuatu yang menjijikkan, hidup di dunia membawa barang yang menjijikkan, matinya akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Jangankan orang lain, anak istri aja udah gak mau dekat. Terus kalau itu kita mau sombong-sombong apa? Mau merasa hebat, ini hebat apa kita? Mau bilang kita pintar, mau bilang kita kaya. Ketika kekayaan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang singkat, dan sejenak kekayaan itu akan punah. Kalau kita mau sombong dengan keilmuan kita, dalam waktu sejenak Allah nyentil saraf kita aja sedikit satu. Saraf itu dicabut sama Allah, jadi orang yang apa? Lolo longat, apa stupid, ya begitu pokoknya. Jadi orang begitu, mau gimana coba? Ayo kita ingat, di balik kehebatan kita semua ada kekuatan Allah yang maha segala-galanya. Kita tidak pantas untuk sombong. Maka dari itu, ayo benahi akhlak kita, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, buang rasa sombong di diri kita, buang rasa hasud di diri kita, buang rasa ujub di diri kita, buang penyakit-penyakit hati kita. Karena penyakit hati kita itu sebenarnya kalau ada di diri kita itu kita bodoh sebenarnya. Mau saya sombong, wah nih saya hebat. Emang orang tahu kalau saya lagi sombong? Nggak ada yang tahu. Yang tahu kita aja, perasaan kita lagi, gue dianggap hebat. Sombong, nggak ada yang nilai. Mau dibilang kita kuat, oh nih saya nih paling kuat. Kata kita, orang belum tentu memandang kita kuat. Mau punya rasa apa? Benci dengan orang, ya bodoh juga. Kadang kita benci sama orang sampai kita nggak bisa tidur. Saking bencinya sama orang, nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Padahal orang yang kita benci lagi santai-santai minum kopi, minum teh. Berarti bodoh nggak kita? Penyakit hati itu mencerminkan kebodohan kita sebenarnya. Ini saya bercerita gara-gara Kiai, soalnya tadi bukannya soal hati sih, jadi ceritanya hati nih. Jadi ayo kita bersihkan hati-hati kita. Kemudian yang terjadi di zaman sekarang masalah politik, ayo kita perjuangkan kiai kita, akan tetapi jangan sampai langkah kita menghancurkan diri kita sendiri. Siap begitu ya? Ya. Kenapa? Karena kita membuka aib orang lain. Misalkan ada orang yang buka aib orang lain, biarkan. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Kalau tidak, ya sudah, biarkan, kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kalau ada orang mencuri,
kemudian saya bercerita kepada orang, kalau benar orang itu mencuri, maka jatuhnya riba. Ada A, orang namanya A mencuri. Saya bercerita kepada orang, itu si A mencuri, itu si A mencuri. Jatuhnya apa? Riba. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, jatuhnya fitnah. Terus milihnya yang mana kalau ini? Nggak ada yang dipilih, semua dibenci sama Allah Ta'ala. Kita berjuang tapi jalannya yang salah, akhirnya menjadikan kesannya kita bagus, kesannya kita baik, tapi kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ayo kita kembali bersama-sama perbaiki akhlak kita, perbaiki diri kita, akhlak dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita malas ibadah? Saya satu lagi cerita. Selama ini kita beribadah kepada Allah Ta'ala malas, benar tidak? Suruh zikir sama Allah malas, benar tidak? Kenapa terjadi seperti itu? Ini saya mau bercerita karena ini buat kunci. Akhlaknya Rasulullah punya manfaat yang luar biasa. Adabnya Rasulullah punya manfaat yang luar biasa. Suatu ketika ada seorang wali. Tahu wali? Wali adalah kekasihnya Allah. Ada seorang wali melihat setan. Udah ada yang lihat setan belum sini? Belum ada? Ada seorang wali yang melihat setan. Lah si setan ini itu lagi di pojokan, badannya kurus banget. Di sini gemuk-gemuk nih. Jadi ada setan, badannya kurus banget, dan dia ada di pojokan. Si wali ini bertanya, setan, kenapa badan kamu kurus? Wahai orang yang bertanya kepada saya, kata setan itu, bagaimana saya mau gemuk badan saya? Sedangkan majikan saya, orang yang selalu saya goda, tidak pernah memberi makan kepada saya. Loh, kenapa nggak pernah memberi makan sama kamu? Orang yang saya goda tiap hari, setiap mau makan dia baca bismillah, Allahumma barik lana, sampai selesai. Kemudian setiap mau minum dia baca bismillah, setiap mau makan dia baca bismillah. Akhirnya dia makan sendirian, saya tidak pernah diberi makan sama majikan saya. Akhirnya badan saya kurus kerempeng seperti ini. Kenapa nggak kamu goda, setan? Bagaimana saya mau goda? Bangun aja saya udah nggak sanggup, kata setan. Bagaimana saya mau goda orang itu? Buat ngangkat badan saya sudah nggak sanggup. Tapi Allah mentakdirkan saya untuk hidup sampai yaumil kiamah. Jadi sudah saya menggeletak di pojokan, nggak berdaya dan nggak bisa menggoda orang itu. Nah, kalau cerita ini gara-gara minum pakai tangan kanan, bismillah, jangan ambil berdiri. Minum pakai tangan kanan, bismillah. Mau makan, bismillah. Gara-gara itu ternyata membuat setan-setan yang ada di kita itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Ketika setan lemah, diri kita akan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuman baca bismillah mau makan sama mau minum. Efek dari itu apa? Ternyata kita akan kuat, kita akan semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah kuat di dalam zikir kepada Allah, di dalam mengingat kepada Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Akhirnya efek dari sering kita ingat kepada Allah, sering berzikir kepada Allah, hidup kita akan diberikan ketentraman. Diri kita tentram, hati kita tentram. Mau dapat duit 1 miliar ya tentram, mau dapat duit 10 miliar ya adem ayem tentram. Ya, gitu ya. Amin Allahumma amin. Ayo kita jalankan sunnahnya Rasulullah satu persatu. Pulang dari sini jangan sia-sia. Saya titip, mau makan bismillah, mau minum bismillah. Satu. Karena ini jujur aja nih, kalau yang ada di sini mungkin sudah ada kali 1000 kali hadir majelis taklim atau hadir pengajian. Benar nggak? Kalau dikumpulin dari zaman dulu sampai sekarang mungkin sudah ribuan kita dengarkan tausiah.
Sudah sering kita dengarkan pengajian. Coba dari satu pengajian, satu ilmu aja kita jalankan. Ini saya yakin yang di sini jadi walinya Allah semua. Makanya ini pulang, kalau misalkan kiai tadi menceritakan banyak tentang ilmu, ambil satu ilmu kita amalkan di rumah. Makanya saya titip satu, apa? Kita mau makan bismillah, mau minum bismillah. Nanti berpengaruh di kejiwaan kita yang akhirnya kita kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan semoga manfaat buat semua yang hadir di sini. Semoga Allah memberi pertolongan, memberi kekuatan kepada kita sehingga kita semakin hari menjadi orang yang semakin taat kepada Allah, dan kuatkan kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Kuatkan kita membaca sholawat. Kuatkan kita membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca begitu boleh. Mau baca sallallahu ala Muhammad ya nggak apa-apa. Yang penting kita tiap hari jangan sampai tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, karena inilah benang merah yang menyambungkan kita kepada Rasulullah dan benang merah yang menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak hadirin yang ada di sini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat apa-apa, tapi niat saya, ayo bareng-bareng kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah. Nanti kita di akhirat bergandengan tangan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.